Suatu hari nanti biar warga asing tak ada kat Malaysia, biar warga sendiri yang kerja panas-panas. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini saya akan mengajak pemirsa, jadi ada satu video mengenai orang tempatan. Agaknya ya beliau ini dah resah sangat dengan pertanyaan dan juga komentar dari warga asing. Ya kan, kenapa disebut warga asing? Seperti saya nih kan orang pendatang begitu. Walaupun suami saya orang sini tapi tetap saya dipanggil warga asing sebelum saya mendapatkan PR ataupun IC biru. Itu kalau IC biru jangan mimpi lah ya, agak lama mungkin. Kalau PR tuh mungkin bolehlah dapat ya, itu pun juga dengan syarat-syarat yang ditentukan. Jadi beliau mungkin sudah lelah ya dengan pertanyaan dan juga kecaman dari orang-orang pendatang yang bekerja di Malaysia ini ya. Jadi untuk menjawab dengan lisan agaknya beliau memikirkan pasti akan ada lagi pertanyaan seperti itu. Jadi beliau buat video untuk menjawab ya pertanyaan dari orang asing ini ya, warga asing begitu. Seperti apa videonya? Jom saksikan bersama-sama. Suatu hari nanti biar warga asing tak ada kat Malaysia, biar warga sendiri yang kerja panas-panas. Memang orang Malaysia ni tak boleh kerja panas-panas ke? Boleh je. Apa masalahnya? Orang Malaysia yang kerja panas-panas dekat Singapura ataupun negara yang mata wangnya lebih besar, okey je, tak ada masalah pun. Sebab berbaloi dengan gaji. Memang negara Malaysia perlukan warga asing untuk memenuhi sektor 3D, iaitu dirty, dangerous dan difficult. Kerja yang kotor, kerja yang susah dan kerja yang bahaya. Memang kita perlukan tenaga buruh daripada luar. Cumanya daripada segi penguasaan dan rasuah yang terlalu banyak dekat negara Malaysia, negara saya. Disebabkan terlalu ramai pendatang asing tanpa izin yang masuk ke negara Malaysia tanpa sebarang dokumen. Salah guna permit dan berniaga secara terang-terang tanpa mengikuti undang-undang. Cuba kalau orang Malaysia pergi ke negara Singapura, boleh tak salah guna permit? Tak boleh. Salah guna permit aja terus tak boleh nak masuk dah negara Singapura. Terus kena ban. Lagi kan nak berniaga kat negara Singapura? Lagilah tak boleh. Sebab negara Singapura antara negara yang penguasaan dia bagus dan tak ada rasuah. Orang Malaysia yang berada di Singapura juga dikira sebagai warga asing. Dalam bahasa Inggeris adalah foreigner. Bila orang Singapura cakap pasal warga asing, kami orang Malaysia tak terasa pun. Memang betul pun kalau kita berada di luar negara, maksudnya kita ni warga asing lah. Kalau kita berada di negara kita sendiri, kita ni warga negara. Saya faham kenapa warga yang komen ni, dia sakit hati dengan negara Malaysia. Padahal dia mencari rezeki kat negara Malaysia. Sama jugalah macam warga Malaysia, sakit hati sangat dengan warga Singapura. Padahal ramai orang Malaysia yang cari rezeki dekat Singapura. Kenapa benda ni berlaku dan kenapa kebencian ni menjadi-jadi di kalangan orang Indonesia, orang Malaysia dan orang Singapura? Jawapannya mudah aja, disebabkan perbezaan mata wang. Satu Sing Dollar bersamaan dengan RM3. RM3 bersamaan dengan RM9,000. Setiap mata wang perbezaannya 3 kali ganda. Gaji pun berbeza 3 kali ganda. Kita ambil contoh gaji seorang guru. Di Indonesia gaji 3 juta. Di Malaysia gaji RM3,000. Dekat Singapura gaji $3,000. Ini saya cakap purata gaji. Orang Indonesia sakit hati dengan orang Malaysia. Orang Malaysia sakit hati dengan orang Singapura. Sebab perbezaan mata wang. Sehingga kan ada orang Malaysia tulis macam ni. Me when I travel to Singapura due to RM1 to 3 SGD. Lepas tu dia tulis everything is so cheap in Singapura. Maksudnya orang Malaysia ni dia sakit hati dengan Singapura sebab mata wang dia lebih besar. Dalam hal ni pun disebabkan diri kita juga. Contohnya orang Malaysia pergi ke Indonesia. Tak habis-habis nak cakap, murahnya kat Indonesia ni, murahnya kat Indonesia ni. Memanglah murah sebab kita ni ringgit Malaysia, mereka rupiah.
Oh, paham-paham. Jadi yang komentar ini mengatakan semoga satu saat nanti warga asing tidak ada lagi di Malaysia. Sepertinya itu tidak mungkin ya. Karena ya bisa jadi dari Indonesia tidak ingin lagi masuk ke sini. Tapi masih banyak lagi negara yang ingin masuk ke Malaysia, yang mau bekerja, mencari rezeki, ya. Bukan hanya negara Bangladesh, ya, negara Jepun, ramai juga yang bekerja di sini. Padahal negara mereka lagi maju begitu kan. Tapi ya itu karena kos hidup di Malaysia ini lebih murah dibandingkan kos hidup di negara mereka sendiri. Jadi ya saya selalu membaca ya di komentar mengatakan orang Malaysia ini kerjanya malas. Ya, 1 hari kerja, 2 hari cuti. Oke, saya bagi contoh aja seperti saya ceritakan suami saya lah. Suami saya orang tempatan ya, orang Malaysia. Jadi kalau mereka hanya mendapatkan cuti di hari Sabtu dan Minggu saja, sementara mereka mempunyai urusan yang harus diselesaikan, tapi kita tahu ya seperti contohnya bank ya, itu kan bukanya hanya hari Senin hingga Jumat ya, dan juga waktu untuk berurusan itu dari pukul 8.30 hingga pukul 5.30, dan sekarang ini lebih awal lagi karena ya dari start pandemik itu ya. Dan juga kalau seperti yang kami inilah menikah dengan orang Malaysia ya, yang istrinya warga asing, ada urusan ke immigration atau mau buat visa ya untuk istrinya atau yang lain-lain lah, haruslah mengambil cuti. Yang kalian pikir orang Malaysia suka-suka hati tuh libur untuk ngambil cuti. Mereka pun gak mau lah, mereka tidak mau untuk mengambil cuti tanpa sembarang keperluan. Ya, terus mereka bedakan nih, berbeda dengan orang asing yang bekerja di Malaysia, mereka rajin kerja, begitu jarang ambil cuti. Ya iyalah, ngapain kalian cuti ya? Kalian itu nggak ada keluarga di sini, kalian itu solo-solo, ya kan? Makan sendiri, tempat tinggal juga tinggalnya di hostel. Ngapain coba kalian ngambil cuti setiap hari? Lagian ya, cuti di sini itu selalunya yang saya tahu dibayar kalau nggak diambil. Ya, beda kalau memang nanti akhir tahun tuh disuruh ambil, ya bisa liburan begitu. Tapi rata-rata yang saya jumpai orang Malaysia di sini, mereka bukan suka-suka untuk ngambil cuti. Ada hal mereka yang ingin diurus, tapi karena cutinya dapat hari Sabtu dan juga Minggu, ya otomatis mereka ambil cuti. Itu terkadang juga mereka half day ya, kerja setengah hari begitu kan. Nggak ada lah mereka untuk suka-suka. Dan kalau yang seperti wanita, ibu mengandung, wah jelas lah ya, setiap bulan itu harus ada itu namanya check up ke klinik ya kan, untuk mengecek janin di dalam perut itu agar tetap sehat, lahirnya juga sempurna begitu. Itu memang diwajibkan begitu. Untuk komentar yang mengatakan orang Malaysia tidak mau kerja panas-panas, begini ya, kerja panas-panas tuh contohnya seperti kerja bangunan begitu ya. Kerja bangunan itu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, ya kan? Itu bukan orang Malaysia yang tidak mau, bisa jadi toke sendiri yang tidak mau. Karena apa? Gaji sudahlah besar, sudah tinggi ya, dan harus diwajibkan toke atau company tersebut memberikan asuransi atau insuren kepada pekerja mereka. Jika tidak, mereka bisa kena saman. Dan juga harus ada SOCSO, ya kan? Betul nggak sebutannya? SOCSO, begitu kan pemirsa? Ada lagi APF. Jadi ya, di Malaysia ini saya sangat merasakan keberuntungan lah, karena orang di Malaysia walaupun mereka sudah tua, tapi mereka ada yang tinggal goyang kaki saja begitu. Jadi waktu masih muda itu mereka pun sangat mencari uang ya, sampai ada yang beli rumah 1, 2, 3 begitu. Karena apa? Nanti kalau waktu tua mereka usia mereka sudah di lanjut usia begitu, mereka tinggal goyang kaki.
pendapatan mereka atau income mereka yaitu dari rumah itu mereka sewakan begitu. Jadi bulan-bulan mereka dapat uang sewa dari rumah mereka yang mereka simpan ya, mereka hasilkan dari mereka bekerja dari muda lagi. Jadi orang di sini saya tengok masih muda-muda lagi mereka simpan uang ya untuk membeli rumah. Ya kan? Sama ada mereka juga beli mobil karena mobil itu memang keperluan sekali, basic yang sangat diperlukan di Malaysia ini. Contohnya saja kalau tidak punya kendaraan roda 4 atau mobil ya atau kereta begitu. Nah, anak atau istri kita sakit begitu. Kalau kita nggak punya kendaraan sendiri pribadi begitu kan susah mau ke hospital ya, ke rumah sakit begitu ya kan. Ya, kalau hospitalnya dekat dengan rumah, kalau jauh begitu kan. Dan juga senang karena orang di sini ya tiap cuti aja pasti pulang kampung. Ya kan? Kayak sekarang ini dekat-dekat mau hari raya Cina. Pasti liburnya di sini seminggu tuh, ya. Pasti semua orang yang kerja kantoran, yang dapat libur panjang itu pulang ke kampung begitu. Jadi kalau mereka nggak punya mobil agak susah begitu kan. Jadi ya harus dipahami lah, warga asing tuh maksudnya foreigner seperti saya. Ya, walaupun saya menikah dengan orang Malaysia, tapi saya tetap warga asing karena saya bukan lahir di Malaysia ini. Seperti kalian juga yang bekerja di sini, ya disebutlah itu orang asing, warga asing. Kayak di Indonesia lah, ya orang-orang yang sekarang ini banyak sekali ya bangsa Cina yang bekerja dari Cina asli ya, negara Cina asli begitu. Nah, mereka itu kan disebut juga warga asing kan. Jadi kita nggak usah terasa sangat kalau disebut warga asing. Jadi mau disebut apa kita? Warga tempatan. Ya, lahirlah di Malaysia. Lahir di Malaysia juga tidak pasti itu dapat kewarganegaraan ya, kecuali bapak atau ibunya memang orang Malaysia begitu atau bapaknya orang Malaysia. Tapi kalau dua-dua itu pakai paspor itu sama aja tetap dipanggil warga asing atau foreigner. Memang sijil lahir itu dapat, tapi dilihat warga negara apa karena di situ ada dicantumkan gitu. Kalau bapaknya orang Malaysia ya disebut warga negara Malaysia begitu, ya kan? Jadi nggak usah terasa lah, hormatlah sedikit dengan orang tempatan ya. Kita di sini cari makan, jangan karena komentar-komentar seperti ini jadi mericuhkan suasana begitu ya. Banyak dan ramai orang yang bekerja di sini tidak memasalahkan sebutan warga asing itu karena yang dipahami mereka memang orang yang datang ke sini menggunakan paspor itu disebut warga asing. Begitu pemirsa, itu pandangan saya ya. Jadi itulah ya, jangan menganggap orang Malaysia memilih pekerjaan. Ya kalau mereka kerjanya nggak sebanding dengan sijil mereka. Misalnya mereka punya sarjana, diploma. Masa mereka mau kerja di bangunan begitu? Sementara ada kerja yang lebih ya lagi gajinya lebih besar lagi ya kan. Bisa duduk di office ya kan begitu. Dan kerja bangunan itu juga ada ya, kerani, supervisornya itu kan orang tempatan, orang Malaysia. Jangan bilang lah, ya kan. Jangan bilang lah orang Malaysia nggak mau kerja panas-panas. Bohong itu. Terus yang jadi driver GrabFood ya, yang ngantar-ngantar makanan ya, rider yang ngantar makanan itu orang mana? Kan orang tempatan. Apa mereka memilih pekerjaan? Panas, hujan juga mereka tempuh itu. Ya kan? Karena di sini memang siapa yang mau kerja pasti ada pekerjaan untuk mereka begitu. Kecuali yang nggak mau kerja begitu. Ya kan? Janganlah terlalu sensitif sekali dengan warga asing yang disebut warga asing. Saya juga nggak marah tuh kalau disebut warga asing. Ya kan, orang asing. Saya juga selalu menyebut saya ini pendatang begitu pemirsa. Walaupun sebagian orang Malaysia menapiskan itu, mengatakan jangan panggil diri sendiri itu sebagai warga asing karena menikah dengan orang Malaysia. Tapi saya tetap saya sadarkan diri saya bahwa saya pendatang ke sini. Saya dapat rezeki menikah dengan orang Malaysia itu satu rezeki yang sangat-sangat tidak terkira
di kehidupan saya, ya kan? Karena saya percaya dengan kata-kata begini, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi waktu dulu saya sakit-sakitnya, sekarang saya senang-senangnya. Sangat saya syukuri. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.